Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih buat berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga sampai hari ini kami dapat merasakan anugerah Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur pada hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan, karena kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, urapi kami agar kami dapat mampu mengerti, memahami, serta melakukan firman Tuhan, agar lewat firman ini kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan kehendaki. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi hati dan pikiran kami, agar kami tetap fokus dalam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, karena pada hari ini firman Tuhan yang menyapa kita terambil dari kitab Wahyu, kitab terakhir dalam Perjanjian Baru, Wahyu pasal yang pertama ayat 12 sampai 17. Saya akan bacakan secara tunggal, namun saudara-saudari ikut membacakannya dalam hati. Mari kita perhatikan Alkitab kita, Wahyu pasalnya yang pertama ayat 12 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan di dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan di matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihatnya, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Demikian firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Shalom untuk adik-adik kami yang baru naik CD. Tampak dari raut wajahnya sepertinya sangat berbahagia ya, karena baru naik CD. Baiklah, tema yang sampai kepada kita hari ini, di hari yang sangat berbahagia ini, adalah kemuliaan. Kemuliaan jika kita lihat dalam bahasa Inggris adalah glory. Jika kita cari persamaan kemuliaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai kehormatan. Dalam nats yang kita baca tadi menerangkan bagaimana Yohanes mendapatkan penglihatan. Yohanes mendapatkan gambaran bagaimana seorang anak manusia yang kita yakini itu adalah Allah. Yohanes melihat bagaimana kemuliaan dari raja di atas segala raja, yang sampai membuat dia bersujud layaknya orang mati, karena kemuliaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Allah. Saudara-saudari, yakin atau tidak, percaya atau tidak, sadar atau tidak, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah pasti memiliki kemuliaan, dan kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemuliaan itu. Kemuliaan tubuh harus kita jaga, karena apa? Tubuh kita adalah bait suci Allah. Nah, pada masa-masa muda seperti ini, seperti adik-adik kami yang baru naik CD, pasti akan banyak tantangan dan godaan yang bisa merusak kemuliaan tubuh. Mungkin adik-adik kami yang baru naik CD berpikir, sebentar lagi karena kami udah naik CD, gak akan dilarang orang tua lagi. Pasti kami akan semakin bebas dalam bergaul. Kami akan gak dilarang-larang lagi. Salah. Pada fase inilah peran orang tua harus lebih ditingkatkan lagi dalam menjaga dan mengontrol perilaku pergaulan adik-adik kami. Karena apa? Pada fase inilah adik-adik kami akan mencari jati diri adik-adik kami. Nah, jika orang tua salah dalam mengarahkan, maka akan banyak sekali tantangan, akan banyak sekali risiko yang akan harus diambil. Ada beberapa tantangan yang bisa merusak kemuliaan tubuh.
kita sebagai jiwa muda apabila kita tidak membatasinya, tidak mengontrolnya dalam menjalani kehidupan kita. Yang pertama adalah seks bebas. Tidak bisa dipungkiri bahwa seks bebas ada atau terjadi karena berpacaran. Kita lihat konteks sekarang, zaman sekarang pacaran dilakukan oleh anak-anak yang bahkan bisa kita sebut sebagai anak di bawah umur. Contohnya anak SD, anak SMP sudah mulai berpacaran. Anak SMA juga sudah mulai berpacaran. Nah, hal itulah yang menyebabkan terjadinya seks bebas. Karena apa? Mereka belum memahami landasan berpacaran itu apa, tujuan berpacaran itu apa, komitmen dalam berpacaran itu apa. Karena dalam Alkitab dikatakan bahwa berpacaran adalah proses untuk menikah. Dan yang kedua adalah salah bergaul atau salah memilih teman. Sebenarnya ini pun menjadi salah satu yang paling ditakutkan atau dikhawatirkan oleh orang tua, karena pada saat adik-adik kami ini keluar malam, mereka bergaul dengan teman-temannya. Di situ rasa was-was muncul. Karena apa? Pada zaman ini anak-anak muda yang masih sekolah bahkan sudah berani merokok, sudah mengkonsumsi narkoba, sudah suka mabuk-mabukan. Itulah yang mampu merusak kemuliaan tubuh kita. Dan bukan hanya laki-laki yang melakukan itu, wanita juga ada. Nah, setelah kita mengetahui beberapa contoh yang bisa merusak kemuliaan tubuh, muncul pertanyaan, mengapa kita harus menjaga kemuliaan tubuh kita? Saudara-saudari dikasihi dalam nama Yesus Kristus, menjaga kemuliaan tubuh kita itu merupakan sebuah keharusan bagi kita, anak-anak Allah yang diciptakan oleh Allah. Di Injil Yudas dikatakan bahwa kita harus suci, kita tidak boleh tersandung, kita tidak boleh ternoda, agar kita bisa sampai ke titik kegembiraan di hadapan kemuliaan Allah. Kita harus sadar bahwa tubuh kita ini adalah bait suci Allah, sehingga kita tidak mengotorinya dengan hal-hal yang sudah kita bahas tadi. Memang pada saat ini kita tidak bisa melihat secara langsung bagaimana kemuliaan Allah seperti yang dinyatakan Allah kepada Yohanes. Namun saudara-saudara dan adik-adik kami, kita bisa melihat kemuliaan Allah dalam diri kita. Bagaimana caranya? Di dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa Allah akan menyatakan kemuliaannya ketika kita sujud menyembah Allah. Artinya Allah tidak akan berkenan menunjukkan kemuliaannya di dalam diri kita jika kita tidak menyembah Allah dengan sungguh-sungguh dan rendah hati, atau bahkan menduakan Tuhan. Muncul pertanyaan lagi, apakah kita sebagai orang muda dan adik-adik yang baru naik sidik sudah menyembah Allah dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati? Apakah kita sudah menyadari bahwa kemuliaan tubuh kita menunjukkan kemuliaan Allah yang kudus? Nas dan tema hari ini dari kami menunjukkan pesan Allah terkhusus bagi kita yang baru naik sidik. Setelah tahap ini akan banyak sekali godaan, akan banyak sekali tantangan yang bisa merusak kemuliaan kita. Kita kuatkan iman kita. Mari kita bijak dalam menjalani kehidupan dan semakin dewasa dalam bertindak. Mari kita menyerahkan sepenuh hidup kita kepada Allah, karena hanya Allah lah pemilik kemuliaan sejati yang akan menjaga kita dari awal hingga akhirnya nanti. Amin.